Adakah teruk sangat orang Melayu ni? Kalau teruk, apakah ubatnya, Datuk? Buku Datuk yang terbaru kan, Islam dan Melayu. Ya. Masalah orang Melayu sekarang ni, ditanya tentang penyakit, tidak mudah untuk mengobatinya, sebab doktornya juga sakit. Ya, saya sudah moderator minta saya respon juga kepada persoalan ini tadi. Saya pikir saya setuju dengan Dato' Asri. Kita kena betulkan cara pengangkatan pemimpin, sebab pemimpin yang naik itu harus dipastikan yang terbaik. Jadi mekanisme pengangkatan pemimpin harus betul. Jangan sampai terangkat mekanisme itu tak mampu mengangkat pemimpin terbaik, tapi yang terangkat pemimpin yang bermasalah. Ya, ini namanya mekanisme njit-njit semut. Ya, njit-njit semut, siapa sakit naik atas. Jadi kalau mekanismenya itu begitu, maka yang sehat-sehat ini di luar saja. Yang sakit yang dapat, nah itu salah mekanismenya. Jadi dalam konteks sekarang ya yang disebut oleh Dato' Asri, saya coba melihatnya secara objektif lah ya. Saya coba rasional bahwa kenyataannya sekarang ini ya, politik uang itu sudah satu kuat kan ya. Panggillah ahli fikih manapun, rasanya dia setuju bahwa politik uang itu suatu kenyataan. Jadi kalau naik harus dengan duit, maka artinya yang mengangkatnya itu ya maknanya kalau yang diangkat itu tak berduit, maka dia akan cari tukang-tukang angkat yang punya duit. Apakah Anda pikir yang mengangkat dan memodali, mendanai pemimpin itu memberi begitu saja? There is no such thing as free lunch. Tidak ada yang percuma. Dia akan tuntut, ya sekian aku memodali kamu, mana returnnya? Ini akan terjadi. Jadi oleh karena itu saya sangat khawatir kalau ini tidak dikorek, bahwa nanti yang akan menentukan pemimpin sebenarnya bukan undi rakyat ini, tapi adalah para kapitalis, pemodal yang mendanai pemimpin-pemimpin. Ini tidak cuma berlaku di Malaysia, ini sudah penyakit, ini sudah global menurut saya. Kalau Anda baca satu buku, The Silent Takeover, sebenarnya sudah berlaku ya, pengambilan peristiwa ambil alih kuasa dari rakyat sebenarnya, yang dikatakan dalam dunia demokrasi sudah diambil alih oleh pemodal-pemodal, sudah dibeli semuanya. Undi pun boleh dah dibeli. Jadi bagaimana ini akan apa? Cuma sudah sebut pasal Melayu. Kalau Melayu tradisi saya pikir tidak seburuk ya, yang kita rasakan sekarang, sebab di kalangan Melayu tradisi idealisme al-imamul adil itu kuat sekali. Al-imamul adil, dia pemimpin yang adil. Idealisme itu kuat, sehingga ada raja-raja di Aceh misalnya yang memakai gelar Sultan Malikul Adil. Itu kan ekspresi dari idealisme pemimpin yang adil. Dan tradisi menasehati raja, menasihati pemimpin itu kuat sekali. Buku-buku mengenai nasihatul muluk tersebar luas ya. Karya Al-Ghazali At-Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk itu disadur dengan luas, dan ditemukan sebuah naskah nasihat bagi segala raja-raja, ditemukan di Terengganu, dan di kulit buku itu atau halaman pertama buku itu ditulis Sahibul Kitab
As-Sultan Zainal Abidin. Maknanya sultan-sultan dulu memiliki kitab itu untuk ditelaah, Nasihatul Muluk itu. Maknanya tidak seburuk. Tetapi pemimpin sekarang baca nasihat apa saya tidak tahu. Tapi dulu Nasihatul Muluk itu dibaca. Dan kalau kita lihat karya Raja Ali Haji Riau Lingga, dia mengkritik rajanya begitu keras sekali ya, dalam kitabnya Samarat Al-Mahammah. Dikatakannya raja tak tahu pengertian raja, dipikir raja itu berbuat sesuka hatinya terhadap rakyatnya, bermaharajalela gitu maksudnya. Kalau kita lihat tradisi menasihati raja ini ya, ada dua hal lagi saya nak sebut. Pertamanya tentang cara bagaimana nak meresapkan nasihat itu. Ada yang ditulis melalui buku, ada yang disampaikan melalui wasiat ya, untuk memastikan nasihat ini diambil berat. Ada yang disampaikan dengan menulis kitab, ada yang disampaikan melalui wasiat. Misalnya wasiat Sultan Mahkota Alam nih, Iskandar Muda Mahkota Alam kepada zuriatnya, beliau disebut wasiat. Bagi orang Melayu, psikologi orang Melayu, kalau disebut pesan itu masih ringan, tapi kalau wasiat itu terbeliak biji matanya. Jadi wasiat Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam kepada zuriatnya yang antara lain menyebut, dan demikian lagi raja-raja hendaklah senantiasa ia memandang segala ulama dan bermusyawarah dengan alim ulama dan mendengar nasihat ulama, dan hendaklah raja-raja itu menjauhkan diri daripada bersahabat dengan ulama jahat dan ulama jahil. Ini saya tidak tahu dari mana. Ulama tamak dan ulama-ulama yang suka memuji-muji raja, memaghzulkan dia, maghzul daripada ghazal, yaitu menghiburkan raja dengan kisah-kisah lucu gitu. Dan mengharap minta keredaan raja. Maka ulama itu tamak, yakni tamak kepada dunia. Maka ulama itulah yang membuat huru hara negeri dan yang memecah belah rakyat seperti Dajjal. Ini dipetik dari Qanun Aceh Darussalam ya, ini bukan khayalan seniman, ini dokumentasi. Jadi begitu juga Pak, yang menasihati atasan, menasihati pemimpin itu bukan cuma ulama, semua termasuk sastrawan. Saya teringat Osman Awang satu ketika dia mengungkapkan semula pantun tradisi, siakap senohong gelama ikan duri, bercakap bohong lama-lama mencuri. Sebagai seorang sastrawan dia berkreasi, dia kekalkan pembayangnya, dia tukar maksudnya. Siakap senohong gelama ikan duri, bercakap bohong tak boleh jadi menteri. Oke. Wah, dia orang lama punya pandangan, kita pun terkejut Tapi bila Melayu ni jadi rosak tu? Pendek je sebelum kita pergi pada hadirin. Pendek, dalam seminit ni. Apabila kepimpinan Melayu dipegang oleh mereka yang sebenarnya sudah tercabut dari akar Melayu dan tercabut dari Islam. Bila tu kan? Ya, soalan ini saya serahkan kepada hadirin.